Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, kembali saya ingin bertanya tentang satu perkara yang membuat saya sebenarnya sangat penasaran selama ini, dan mudah-mudahan Pak Tuan Guru selalu berkenan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan kami dan ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Pertanyaan saya kali ini Pak Tuan Guru terkait dengan penyusunan Mushaf Al-Quran. Kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan surat itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Tapi kenapa dalam susunan Mushaf Al-Quran itu bukan surat Al-Alaq yang menjadi surat pertama? Mungkin Pak Tuan Guru bisa memberikan penjelasan kepada kita, penjelasan ringkas mungkin Pak Tuan Guru, bagaimana penyusunan Mushaf Al-Quran pertama kali dilakukan dan apa pertimbangannya dalam penyusunan surat pertama hingga surat selanjutnya di dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Tuan Guru atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban Pak Tuan Guru bisa menjadi pengetahuan kami bersama. Tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan Al-Quran dari Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Susunan itu bagaimana ceritanya? Kenapa susunannya seperti itu? Penting sekali pertanyaannya, bagus. Sementara yang kita ketahui yang pertama kali turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang ada pendapat lain surat Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir ila akhirih. Lalu kenapa tidak diurutkan di mushaf itu sesuai turunnya? Nah, itu pertanyaan bagus kan? Bagaimana menjawabnya? Itu diketahui para ulama kita menjelaskan bahwa wahyu turun, betul. Ini yang pertama turun, kemudian ini turun, kemudian ini turun, kemudian ini turun. Ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, yang banyak orang tidak ketahui juga, selain wahyu turun, susunannya juga turun. Dalam arti penyusunannya di mushaf itu juga sudah, dalam bahasa agama itu tauqifi namanya. Tauqifi itu apa? Sudah ditetapkan juga dari sana. Sebagaimana sudah ditetapkan Iqra itu adalah ayat yang pertama kali turun, juga di waktu yang sama sudah ditetapkan bahwa surat Iqra itu berada di susunan yang kesekian dalam mushaf. Sampai-sampai misalnya makanya di awal itu Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Sampai Nabi mengatakan Zahrawain menyebutnya dengan dua surat, makanya diurutkan. Jadi memang sudah urutannya juga dari sananya. Fatihah pun disebut dengan Ummul Quran, ya, Ummul Quran atau Ummul Kitab, pembuka kitab suci Al-Quran. Jadi urutan turun beda, urutan susunannya di mushaf beda, dan sama-sama sudah tauqifi, sudah ditetapkan dari sananya. Memang ada pendapat lain. Apa pendapat lain? Mungkin ini bisa diterima, silahkan. Dalam hal ini mana-mana diterima, tidak masalah, karena tidak sifatnya praktis kita lakukan gitu. Ini hanya mana lebih cenderung dipercaya dan tidak saja. Ada pendapat lain bahwa turunnya bercecer, tidak ada penyusunan, hanya dihafal oleh, ada penulisan namun bercecer, tidak disatukan, tidak dikumpulkan. Kapan terjadi pengumpulan dan penghimpunan Al-Quran ataupun istilahnya kodifikasi Al-Quran itu terjadi di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Di sana para sahabat berkumpul. Dan dari masa-masa sebelumnya itu sudah prosesnya sudah dimulai sebetulnya. Di sana para sahabat berkumpul. Ini, ayo kita kumpulkan catatan-catatan. Wahai para sahabat yang punya catatan Quran, yang pernah dengar langsung dari Nabi, ayo kumpulkan, kita bukukan yuk. Kumpullah. Karena bercacar dan berkumpul begitu, maka ini kita mulai dari mana? Akhirnya sahabat ini rapat gitu. Ayo kita sepakati di mushaf, di bukunya mana duluan. Karena ini sudah nggak ketahuan mana yang kedua, mana yang ketiga. Ini kayaknya akhirnya sepakatlah para sahabat dengan susunan yang sudah kita lihat di mushaf. Maka disebutlah mushaf Utsmani. Mushaf sesuai susunan yang disepakati di zaman Sayyidina Utsman bin Affan.
Makanya kalau kita lihat penyusunannya itu memang ada berdasarkan pertimbangan yang cukup baik dan positif. Kalau kita perhatikan panjang-panjang dulu kan, Baqarah, Ali Imran itu kan, An-Nisa, Al-An'am itu kan panjang-panjang, Al-A'raf panjang-panjang, namanya surat At-Tiwal. Mungkin para sahabat sepakatnya begitu, kita dahulukan yang panjang-panjang, habis itu yang pendek-pendek, posisi yang agak pertengahan lah, sedang-sedang posisinya setelahnya, kemudian sampai yang pendek-pendek seperti Juz Amma dan seterusnya, itu surat-surat mana itu Qisar Suwar namanya, itu disepakati udah di akhir-akhir saja, sehingga nampak susunannya itu sistematis, rapi, dari yang sama seperti kalau kita berbaris kan, ada yang tinggi sampai yang paling kecil, kan lebih enak dipandang. Nah, itu pendapat lain, ya ini Nabi tidak pernah menyusunnya, tetapi susunannya itu berdasarkan kesepakatan para sahabat. Ada pendapat ketiga. Pendapat ketiganya apa? Sebagian daripada mushaf sudah ditetapkan susunannya di zaman Nabi oleh Nabi sendiri berdasarkan wahyu, sebagiannya lagi tidak disusun oleh baginda Nabi. Nah, dan sisanya inilah yang berdasarkan kesepakatan sahabat. Apapun itu kita harus terima sudah susunan yang ada, tidak boleh kita rubah. Susunannya sudah seperti itu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sudah ijma ulama. Itu hanya historinya saja, hanya kronologinya, ya. Jadi kalau mau bertanya tentang bagaimana sih kronologi penyusunan itu, ada 3 pendapat tadi. Nabi yang menyusun semuanya berdasarkan wahyu, sahabat yang menyusunnya dengan kesepakatan dan pertimbangan beliau-beliau semua untuk kemaslahatan kita umat, dan pendapat ketiga sebagian ditetapkan oleh Nabi, sebagiannya disepakati oleh para sahabat. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, dan memahami serta mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.